Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Hukum Bisnis kelas F yang akan menjelaskan mengenai aktivitas bisnis Financial Technology. Perkenalkan, nama saya Petra Permana Putra dengan NIM 11.123.130.414. Perkenalkan, nama saya Makarim Ali Najmi dengan NIM 11000123140700. Perkenalkan, nama saya Felia Kailala Faiza dengan NIM 110001231407. Perkenalkan, nama saya Ferdi Taikono Klesari dengan NIM 11001231407886. Perkenalkan, nama saya Manuel Aaron dengan NIM 11000123140603. Perkenalkan, nama saya Dodi Manuel Purba dengan NIM 11001201201440. Aktivitas bisnis adalah semua kegiatan atau proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai keuntungan atau mendapatkan keuntungan. Contoh dari aktivitas bisnis ini dapat dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah kegiatan operasional, yang kedua adalah kegiatan non-operasional, dan yang ketiga adalah pengelolaan keuangan. Jadi, mengapa aktivitas bisnis itu penting? Aktivitas bisnis itu penting karena tanpa aktivitas ini, suatu perusahaan itu tidak dapat berjalan dengan lancar. Sehingga aktivitas ini menjadi suatu hal yang penting dalam sebuah keorganisasian ataupun suatu perusahaan. Salah satu hal dalam aktivitas bisnis yang saat ini berkembang pesat adalah penggunaan fintech atau teknologi pengelolaan uang, di mana fintech ini bisa digunakan oleh perusahaan atau organisasi-organisasi untuk mengelola uang secara lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien. Jadi apa sih sebenarnya fintech? Jadi fintech itu adalah singkatan dari financial technology. Seperti di bahasa Inggris financial technology, teknologi keuangan. Teknologi ini digunakan untuk hal-hal yang mempermudahkan perusahaan untuk mengelola data-data keuangannya. Dalam dunia modern, fintech ini digunakan untuk berbagai hal. Salah satunya atau salah banyaknya adalah yang pertama, itu adalah pembayaran digital, di mana saat ini mahasiswa-mahasiswa itu sering sekali membayar menggunakan QRIS. Jadi kita membayar dengan QRIS tanpa menggunakan uang tunai. Salah satu aplikasinya adalah OVO GoPay. Hal-hal ini juga menggunakan fintech atau teknologi finansial. Yang kedua adalah peminjaman online, di mana saat ini kita tidak perlu datang ke bank untuk meminjam secara tatap muka, tetapi dapat dengan mudah di rumah menggunakan handphone untuk meminjam. Yang ketiga adalah crowdfunding. Salah satu aplikasinya atau salah satu webnya adalah Kitabisa, di mana kita bisa menggunakan web ini untuk menggalang dana untuk suatu keperluan seperti bantuan sosial atau yang lainnya. Dan yang keempat, investasi online, di mana saat ini kita bisa dengan mudah investasi secara online tanpa membeli suatu barang atau tanpa membeli suatu objek kebendaan. Salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan adalah Ajaib, di mana kita bisa di rumah dan juga membeli suatu hal atau suatu barang yang bisa kita gunakan sebagai investasi. Jadi itu adalah beberapa hal yang saat ini menggunakan teknologi finansial atau fintech di dunia modern yang sangat ramai. Jadi fintech ini memudahkan kita untuk mengakses layanan-layanan seperti layanan keuangan, layanan investasi, layanan peminjaman, dan berbagai hal. Sehingga masyarakat banyak dapat mencakup atau dapat menjangkau dengan sangat mudah tanpa harus ke pusatnya. Kami kelompok 8 telah melakukan riset dan telah menemukan mengenai sejarah fintech sendiri. Di era awal atau era tahun 1950 hingga tahun 1990, ditemukannya kartu kredit pertama oleh Diners Club yang menggantikan uang tunai dalam sebuah transaksi. Yang kedua, tahun 1960, bank mulai mengadopsi teknologi komputer untuk mencatat transaksi dan mengelola data nasabah. Kemudian, ditemukannya ATM atau Automated Teller Machine pertama kali diperkenalkan pada tahun 1967. Pada tahun 1980 hingga tahun 1990, munculnya online banking dan electronic stock trading melalui internet. Dan di era digital atau tahun 2000 hingga era sekarang, lahirlah platform pembayaran digital seperti PayPal yang memudahkan transaksi lintas negara.
internet dan telepon seluler semakin meluas sehingga layanan keuangan berbasis aplikasi mulai berkembang. Dan 2010 hingga sekarang, peningkatan besar dalam menggunakan mobile banking dan dompet digital seperti GoPay, Dana, maupun OVO. Kemunculan teknologi seperti blockchain ataupun kripto seperti Bitcoin memudahkan transaksi digital dan memungkinkan keamanan data nasabah bank tersebut. Menurut kami, kelompok 8, fintech menawarkan berbagai manfaat. Fintech menawarkan berbagai keuntungan bagi masyarakat, bisnis, dan ekonomi secara keseluruhan. Berikut adalah manfaat utama dari fintech. Yang pertama, kemudahan akses dalam keuangan. Fintech memungkinkan orang yang tidak memiliki akses bank atau unbank untuk menggunakan layanan keuangan seperti pembayaran, pinjaman, dan investasi. Yang kedua, efisiensi dan kecepatan. Transaksi keuangan menjadi lebih cepat, mudah, dan tanpa batasan geografis seperti transfer dana instan ataupun pembayaran online. Yang ketiga, mengenai pengurangan biaya. Fintech mengurangi biaya operasional bagi penyedia layanan keuangan dan memberikan layanan dengan biaya yang lebih rendah kepada penggunanya. Yang keempat, inovasi dalam layanan keuangan. Teknologi seperti blockchain, AI, dan big data memungkinkan terciptanya layanan baru seperti robo-advisor atau investasi dan algoritma canggih untuk analisis risiko. Yang kelima dan yang terakhir merupakan peningkatan keamanan. Teknologi seperti enkripsi data dan autentifikasi dua faktor meningkatkan keamanan dalam transaksi digital. Selanjutnya adalah ciri-ciri fintech legal. Yang pertama itu terdaftar di OJK, dan yang kedua adalah transparan dalam hal biaya dan bunga. Yang ketiga adalah proses pengajuan yang masuk akal, dan yang keempat adalah ketersediaan kontak yang jelas, dan yang terakhir adalah ketersediaan situs resmi yang dapat diakses. Selanjutnya adalah jenis fintech. Yang pertama adalah digital payment. Jenis fintech ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran tagihan seperti pulsa, token listrik, kartu kredit, dan sebagainya. Yang kedua adalah crowdfunding. Fintech jenis ini memudahkan masyarakat untuk melakukan penggalangan dana. Yang ketiga adalah P2P lending. Jenis fintech ini memudahkan seseorang untuk dapat meminjam uang tanpa proses yang berbelit-belit. Yang keempat adalah microfinancing fintech. Jenis ini melayani keuangan masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki akses ke institusi perbankan dengan menyalurkan modal usaha dan pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Yang kelima adalah market aggregator. Jenis fintech ini memberikan berbagai informasi keuangan kepada masyarakat, tujuannya agar masyarakat dapat mengumpulkan informasi sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan produk finansial. Dan yang terakhir adalah e-wallet. Jenis fintech ini disebut juga dengan dompet digital yang berperan sebagai tempat menyimpan uang elektronik. Tujuannya agar mempermudah pengguna dalam mencarikan dana untuk transaksi. Selanjutnya ada dasar hukum dan cara kerja fintech. Fintech di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan termasuk peraturan OJK nomor 77 PJOK 01 tahun 2016 tentang pelayanan meminjam uang berbasis teknologi informasi dan beberapa peraturan Bank Indonesia terkait transaksi pembayaran dan uang elektronik. Ini adalah cara kerja fintech. Fintech adalah salah satu bidang usaha sophisticated yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan, penyimpanan, distribusi uang, dan teknologi. Oleh karena itu, cara kerja fintech kompleks dan bercabang-cabang sesuai layanan kepada masyarakat. Lalu, kita ambil contoh fintech penyediaan kredit elektronik. Cara kerja fintech penyediaan kredit pertama-tama adalah menerima pendataan dari masyarakat nasabah kredit. Lalu, setelah melakukan verifikasi data serta penjaminan ke lembaga penjamin simpanan atau LPS singkatannya, dan Bank Indonesia, fintech akan mencairkan dana ke toko elektronik tempat nasabah mengajukan kredit. Selanjutnya, toko elektronik akan mengirimkan barang pesanan kepada nasabah. Selanjutnya, perkembangan fintech di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan fintech bisa dibilang cukup telat. Meski sejak tahun 2006 sudah mulai berkembang, namun baru di tahun 2015, organisasi Asosiasi Fintech Indonesia atau yang bisa disebut AFI dibentuk. Setelah tahun 2015, itulah fintech di Indonesia mulai menunjukkan tren positif. Masuk ke pembahasan fintech syariah. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Seiring pesatnya pertumbuhan pasar teknologi finansial, fakta tersebut memunculkan adanya potensi yang besar bagi layanan keuangan digital atau financial technology atau yang biasa disebut fintech syariah di Indonesia. Fintech syariah di Indonesia diatur dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang bisa disebut DSN MUI nomor 117 tahun 2018
tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan fatwa tersebut, fintech syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam perkembangannya, fintech syariah didukung oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau yang bisa disebut AFSI. AFSI ini didirikan sebagai kongresasi startup, institusi, akademi, komunitas, dan pakar syariah yang bergerak dalam jasa keuangan syariah berbasis teknologi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan dan era fintech. Perubahan dan era fintech terbagi menjadi 3 era. Yang pertama 1.0, 2.0, dan 3.0. Yang pertama 1.0, fintech yang berlangsung dari 1866 hingga 1967. Ditandai oleh inovasi awal dalam teknologi keuangan. Perkembangan ini dimulai dengan penemuan kabel translatik yang memungkinkan transfer informasi keuangan secara cepat. Pada tahun 1918, Fedwire diperkenalkan sebagai sistem pengiriman uang elektronik pertama di Amerika Serikat. Diikuti oleh kartu kredit pertama oleh Diners Club pada tahun 1950. Era ini fokus pada pembangunan infrastruktur global untuk layanan keuangan dan penggunaan teknologi komunikasi seperti telegraf, modem, dan kode Morse. Yang kedua, penjelasan fintech 2.0 berlangsung tahun 1967 hingga 2008. Pada era ini terdapat beberapa peristiwa penting. Yang pertama, penemuan ATM yang mengubah cara nasabah mengakses uang tunai. Yang kedua, pendirian Nasdaq, bursa saham digital pertama yang memodernisasi perdagangan saham. Yang ketiga, pembentukan SWIFT, sistem komunikasi antar bank yang mendukung transaksi internasional. Dan yang terakhir adalah munculnya perbankan online dan penggunaan komputer mainframe oleh bank yang meningkatkan hasil efisiensi layanan keuangan. Dan selanjutnya penjelasan fintech era 3.0. Era ini dimulai setelah krisis keuangan global 2008 yang menyebabkan ketidakpercayaan terhadap perbankan tradisional. Pada periode ini muncul banyak startup yang menawarkan layanan keuangan inovatif seperti pembayaran online dan pinjaman P2P. Teknologi smartphone juga berperan penting memungkinkan akses mudah layanan keuangan digital. Selain itu, Bitcoin diperkenalkan pada tahun 2009 menandai awal penggunaan kripto, dan era ini menekankan demokratisasi layanan keuangan di mana bank bukan satu-satunya lagi pemain dominan. Terima kasih. Oke, kesimpulan dari kelompok kami, kelompok 8, bahwa fintech, bisnis online, dan P2P lending telah merevolusi aktivitas bisnis dengan menyediakan solusi keuangan yang lebih efisien. Fintech mengintegrasikan teknologi dalam layanan keuangan, mempermudah transaksi dan manajemen kas. Bisnis online memanfaatkan platform digital untuk menjangkau konsumen lebih luas, meningkatkan penjualan dan kinerja keuangan. P2P lending menawarkan akses cepat modal bagi UMKM, menghubungkan pemberi dan penerima dana tanpa perantara tradisional, sehingga mempercepat proses peminjaman. Keseluruhan integrasi teknologi ini meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan bisnis era digital. Kesimpulan dari kelompok kami, kelompok 8, bahwa fintech, bisnis online, dan P2P lending telah merevolusi aktivitas bisnis dengan menyediakan solusi keuangan yang lebih efisien. Fintech mengintegrasikan teknologi dalam layanan keuangan, mempermudah transaksi dan manajemen kas. Bisnis online memanfaatkan platform digital untuk menjangkau konsumen lebih luas, meningkatkan penjualan dan kinerja keuangan. P2P lending menawarkan akses cepat modal bagi UMKM, menghubungkan pemberi dan penerima dana tanpa perantara tradisional, sehingga mempercepat proses peminjaman. Keseluruhan integrasi teknologi ini meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan bisnis era digital. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.